Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah penulisan dan presentasi ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang research outline, bagaimana cara menyusun dan mengembangkannya. Sebuah academic research pada umumnya terdiri dari bagian-bagian ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan, yang ketujuh daftar pustaka. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu outline dari bagian-bagian ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk membahas outline pendahuluan dari sebuah penelitian deskriptif, kita akan menggunakan contoh penelitian oleh Andi Asri Hapsari dan Profesor Dodi Setiawan yang berjudul The Use of Information Technology by Restaurant in Joglosemar, the Mainstay City of Indonesian Culinary. Oke. Bagian awal dari sebuah pendahuluan dapat berisi prolog topik yang menjelaskan informasi umum seputar topik. Dapat dibuka ataupun kalimat pertamanya dari paragraf pertama dapat berisi informasi yang sifatnya normatif atau umum masyarakat tahu. Sebagaimana contoh pada artikel ini, di kalimat pertamanya ya, the world is currently, dunia saat ini sedang berada dalam era revolusi industri 4.0. Merupakan kombinasi dari pemanfaatan teknologi otomasi dan internet. Normatif, semua orang juga pada umumnya sudah tahu ya. Nah, namun di kalimat berikutnya disambung dengan informasi yang lebih informatif gitu, menjelaskan dari kalimat pertama tadi yang mengacu pada konteks yang benar terjadi di level nasional. Yang tadi global, dunia, sekarang nasional atau Indonesia ya. Kita perhatikan tuh statementnya. Menurut data dari Kementerian Perindustrian Indonesia disampaikan bahwa ada 5 sektor yang menjadi prioritas dari pemerintah untuk dikembangkan ya dalam rangka implementasi industri 4.0 ini. Nah, diantaranya adalah food and beverage. Jadi dari kelima sektor itu diantaranya adalah food and beverage, makanan dan minuman yang merupakan ruang lingkup dari yang akan diteliti ya oleh peneliti ini. Jadi tetap berupaya untuk fokus pada konteks ya, mengacu kepada konteks. Penelitiannya rencananya di restoran, jadi pembukaannya juga bicaranya di sana gitu ya, di food and beverage. Oke, itu bagian pertama, prolog topik. Yang berikutnya adalah urgensi topik. Menjelaskan mengenai manfaat topik secara umum dan pada ruang lingkup subjek atau lokasi penelitian. Sebagaimana contoh pada paragraf kedua dari artikel ini. Kalimat pertama, implementasi revolusi industri 4.0 memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi pelaku usaha. Ya. Jadi, penelitiannya dalam rangka untuk mendalami implementasi information teknologi kan. Kemudian di paragraf kedua ini disampaikan yang namanya implementasi informasi teknologi ini penting begitu. Karena
akan memberikan berbagai manfaat ya bagi para pelaku usaha. Ada referensi yang disebutkan di sana. Gitu. Kemudian lebih spesifik lagi gitu ya, ditegaskan oleh peneliti, ada sektor yang namanya food and beverage, makanan dan minuman yang akan sangat mendapatkan manfaat dari implementasi information teknologi ini. Lagi-lagi, penulisnya ini selalu fokus, tidak kemana-mana. Oke, jadi bisa dibilang paragrafnya, kalimatnya itu singkat-singkat ya, namun padat, jelas dan tidak kemana-mana. Oke, lalu masih kurang puas ya penelitinya, maka dilanjutkan ke kalimat berikutnya, yang di sini ya ingin menyampaikan bahwa ada target program dari lembaga terkait, yaitu pemerintah ya. Ya, pemerintah itu memang punya program ya untuk mengimplementasikan information teknologi ini ya di semua bidang industri begitu. Lagi-lagi kalau kita baca di sana, diantaranya adalah food and beverage ya. Itu bagian kedua dari pendahuluannya, urgensi topik. Yang ketiga adalah supporting system. Menjelaskan pihak-pihak lain yang ikut terlibat atau terkait dalam implementasi topik. Jadi bicara implementasi TI ini gitu ya, ini ranahnya tidak hanya pada ranah pelaku usaha, tapi pemerintah juga punya perhatian. Selain pemerintah, juga ada pihak lain yang punya perhatian, menunjukkan saking pentingnya yang namanya implementasi TI ini. Dan boleh jadi menunjukkan saking pentingnya untuk digali, diteliti begitu ya, bagaimana implementasinya ya di suatu daerah. Oke, di paragraf ketiga disampaikan bahwa ada yang namanya Food Service Company Association ya, APJI, yang mereka juga ikut terlibat ya dalam membantu masyarakat atau pelaku usaha ya untuk mengimplementasikan TI ini gitu. Nah, APJI ini disampaikan di kalimat kedua, mereka membantu para pelaku usaha melalui berbagai pelatihan ya sepertinya ya, supaya semakin familiar penggunaan informasi teknologi ini di kalangan para pelaku usaha gitu. Kemudian di paragraf ini dilanjutkan oleh penulis bicara mengenai Surakarta ya. Surakarta City dikatakan sebagai sebuah daerah yang sudah mulai mengimplementasikan Industri 4.0, di mana di sana ada membuat aplikasi namanya Mangan. Ya. Jadi lokasi penelitiannya di Joglosemar, Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Di pendahuluan, penulis ini mulai menyinggung salah satunya, yaitu Surakarta. Rencana lokasi penelitian yang dikatakan di sini ternyata telah menjadi bagian yang menjalankan ataupun mengimplementasikan informasi teknologi ini gitu. Dan penelitiannya bertujuan untuk menggali lebih dalam ya seputar implementasi tersebut. Baik, bagian selanjutnya dari pendahuluan yaitu urgensi lainnya. Berisi turunan dari urgensi umum berdasarkan hasil berbagai penelitian terdahulu, diutamakan yang dari internasional. Sebagaimana contoh, paragraf keempat dari tulisan ini, yaitu kalimat pertama ya, ini ada dari penelitian oleh Sanchez Canizares dan Castillo Canalejo yang mengatakan banyak wisatawan yang berkunjung ke destinasi kuliner ketika berada di Indonesia gitu ya.
kalimat berikutnya, maka kalimat berikutnya mengatakan keberadaan dari destinasi kuliner yang baik itu dikatakan bisa mempromosikan dan mendukung pariwisata di Indonesia, ya. Oke, jadi penelitiannya ingin menggali tentang implementasi TI di restoran, ya. Restoran ini cakupannya kuliner, gitu kan. Kuliner itu dikatakan oleh dua peneliti ini, ya, itu nanti dia mensupport pengembangan pariwisata. Lagi-lagi ini menunjukkan urgensinya, ya, harus jadi perhatian ini, ya kan, implementasi TI di restoran ini, karena nanti akan membangun si kulinernya di daerah tersebut menjadi bagus gitu. Bagusnya nanti ikut membantu mempromosikan ataupun mendukung tourism, ya, yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian di bagian selanjutnya dari paragraf ini, ya, penulis ada mencontohkan sebuah lokasi lain, ya, namanya Bogor nih. Jadi penelitiannya di Jogja, Solo, Semarang. Rencananya di sana itu. Nah, peneliti ada mencoba memasukkan daerah lain yang dikatakan di sini sudah mengimplementasikan dengan baik tuh si pengembangan kulinernya, ya. Boleh jadi juga di sana pengembangan informasi teknologinya, ya. Kota Bogor, ya. Nah, dipaparkan di sini minimal nanti bisa menjadi pembanding, ya, bagi peneliti ketika ingin menggali ke tiga daerah ini. Maksudnya di Bogor gitu ya misalnya, ya, di Bogor penerapannya bagaimana? Ya, minimal itu nanti menjadi pembanding tuh, menjadi patokan awal dulu nih bagi peneliti. Kalau di Bogor seperti itu, nanti kalau kita di sini di Jogja, Solo, Semarang, ya, boleh jadi awal kita menggalinya dari itu dulu. Berdasarkan contoh yang di Bogor, yang udah bagus penerapannya itu, ya, minimal kita nanti di sini di Jogja, Solo, Semarang menggalinya mengikuti yang apa yang diterapkan di Bogor itu. Udah sama belum gitu misalnya, ya. Apa kelebihannya boleh jadi. Itu juga yang bisa didapatkan oleh peneliti nanti. Teman-teman juga sama nih. Saat ingin melakukan penelitian di sebuah lokasi, ya kan? Di UMKM A misalnya. Apa yang akan digali di UMKM A? Boleh jadi teman-teman bisa mencontoh apa yang digali oleh peneliti sebelumnya ketika menggali di UMKM B gitu. Peneliti sebelumnya ketika menggali di UMKM B, mereka menggalinya aspek 1, 2, 3, 4. Minimal teman-teman juga nanti ketika ingin menggali di UMKM A, bisa mencontoh itu, ya, menggali aspek 1, 2, 3, 4 itu. Ya, nanti kalau ingin ditambahkan silakan, ya, supaya menjadi kebaharuan gitu misalnya. Oke, itu bagian urgensi lainnya. Berikutnya yaitu urgensi lokasi penelitian. Nah, ini penting ini, ya, bicara alasan pemilihan lokasi penelitian. Ada di kalimat 5, ya. Penelitiannya itu di Jogja, Surakarta, dan Semarang. Surakarta itu Solo, ya, nama lainnya. Dikatakan di sini kenapa penelitiannya di sana. Ya, ada itu, ya, di paragraf 5 ini. Karena ketiga daerah ini dikatakan memenuhi berbagai kriteria, ya, dari daerah yang perkembangan usahanya sudah sangat baik, pertumbuhan ekonominya juga, keberagaman kulinernya, dan komitmen dari pemerintah setempat. Gitu, ya. Yang terakhir itu, ya, komitmen dari pemerintah setempat. Nanti bisa bicaranya kontribusi. Ya, artinya si penelitian ini, temuan dari penelitiannya nanti bisa ikut disampaikan kepada pemerintah setempat, gitu. Karena pemerintah setempatnya punya komitmen, jadi boleh jadi mereka itu akan sangat senang, ya, ketika ada
pihak-pihak yang meneliti, dan nanti hasil penelitiannya disampaikan kepada mereka ya, untuk mereka gunakan nanti membuat sebuah kebijakan. Gitu. Jadi urgensi lokasi penelitiannya nyampe ke sana. Hasilnya tidak hanya untuk kepentingan penulis gitu, tapi juga bisa berguna ya ke pihak-pihak yang lain ya. Di antaranya adalah pemerintah setempat gitu. Mereka sedang berupaya untuk mengembangkan kuliner. Jadi nanti dari temuan peneliti itu akan menjadi informasi yang sangat berarti gitu bagi mereka. Ya, urgensi dari lokasi penelitian. Oke, yang selanjutnya yaitu gap penelitian, kebaharuan penelitian ya. Ini ada di paragraf ke-6 ya berarti ya. The use of technology in company operation is an important factor that needs to be considered by culinary business actor. Nah, ada panjang lebar di sana disampaikan. Bicara mengenai kebaharuan itu ada di kalimat several gitu ya. Jadi sudah ada berbagai penelitian terdahulu yang mencoba mengkaji mengenai penerapan informasi teknologi. Tapi dikatakan di sini ini baru di hotel. Sedangkan kalau di restoran itu masih jarang gitu. Nah, itu satu ya. Itu gap penelitian, kebaharuan penelitian. Gitu. Therefore ya, hingga mengesankan semakin penting itu untuk digali ataupun diteliti terkait implementasinya ya, yaitu di restoran yang dikelola oleh UMKM yang ada di Jogja, Solo, dan Semarang.